Halo, kembali lagi bersama Selasa Kliwon. Kali ini tetap bersama saya Setia Nugroho. Kita akan membahas tentang produktivitas diri dan apa saja kendalanya gitu ya. Oke, teman-teman pernah dengar istilah katapleksi nggak? Mungkin masih asing banget ya. Itu apa? Makanan apa itu? Cak Tio gitu ya. Gejala atau kondisi ini sering kita lihat di sekeliling kita, cuman kita nggak tahu kalau itu namanya katapleksi ya. Pernah nggak melihat orang yang tiba-tiba lemes saat mengalami emosi yang berlebihan atau dia pas lagi marah gitu ya, tiba-tiba langsung lemes, bahkan cenderung malah pingsan ya kan gitu. Pernah nggak? Nah, kondisi itulah yang disebut katapleksi. Kadang emosi berlebihan yang bisa menyebabkan katapleksi itu antara lain ya biasanya kemarahan, tertawa berlebihan, ketakutan berlebihan, overthinking berlebihan, kesedihan atau keterkejutan yang gitu ya. Selain lemas ya, orang yang mengalami katapleksi juga bisa, ini yang terburuk ya, pingsan. Nah, kalau udah pingsan itu kan udah di luar jangkauan gitu ya, nggak ada sinyal. Atau cedera yang muncul pada orang yang pingsan saat mengalami katapleksi ini, posisi jatuhnya mengalami benturan yang random. Jadi akan misalnya di sudut meja atau sudut pojokan bangunan gitu, pasti akan permukaannya kasar, pasti akan menimbulkan luka ataupun ya minimal ya merah-merah gitu ya. Dan ini sering kita lihat sebenarnya. Jadi gimana ya? Ya udahlah, hidup jangan overthinking. Kalau kata Chris John dulu, legendaris waktu dia juara ke-7 kali, dia bilang, bagaimana Chris John pertandingan terakhir Anda nanti, apakah Anda mempersiapkan segala sesuatunya atau bahkan ada hal ritual khusus yang dipersiapkan? Kalau kata Chris Johnnya cuman gini aja sih, ya kita hadapin aja besok di ring. Udah, that's all. Dia langsung pergi gitu aja. Tapi dia sempat jawab tuh kata-kata, dulu sempat jadi kata-kata mutiara yang paling paling top of the top. Jadi ya hadapin aja besok di ring, nggak usah kita pikirin sekarang, nggak usah kita overthinking, anxiety dan lain sebagainya. Itu malah menimbulkan keraguan-keraguan yang nanti akan menjadikan itu mental block ya. Oke. Jenis mental block itu ada 7 teman-teman ya, yang menghambat produktivitas dan potensi kita. Yang pertama self doubt. Ini kalau gaya bebasnya meragukan kemampuan diri sendiri. Gue bisa nggak ya? Gue kira-kira kayaknya sulit deh gitu. Self doubt ya, meragukan kemampuan diri sendiri. Terus berikutnya adalah indecision. Bimbang, sulit membuat keputusan, ambil nggak ya, ini ada opportunity seperti ini, kalau tak ambil gimana, nggak tak ambil gimana, takut gitu ya. Kemudian fixed mindset, pola pikir yang kaku, nggak open mind, jadi udah gitu-gitu aja, udah jadi stuck on the moment, kayak katak dalam tempurung. Terus mentality crap yang selalu sulit aja gitu untuk bangkit gitu ya, bimbang, pola pikirnya kaku banget. And then kemudian comparison, ini lebih ke sering banding-bandingin diri dengan orang lain sih ya, entah bandingin dirinya secara positif atau bandingin dirinya secara negatif. Karena kalau positif mah, wah dia bisa kenapa gua enggak, nah, itu positif tuh. Tapi kalau misalnya ya dia jelas aja dia anaknya Willy Salim, terus dia punya privilege dan lain sebagainya, itu akan membuat kita ngeblame ya, jadinya menyalahkan keadaan luar. Kemudian uncertainty, tidak punya kepastian dalam hidup, tidak punya purpose, tidak punya boundaries, tidak punya goal, dream, goal setnya nggak jelas. Jadi hidupnya udah gini-gini aja lah, ngalir aja lah, ngikutin air pemirsa ya nggak bisa dong kayak gitu. Gimana salmon itu melawan arus aja masih dimakan sama beruang gitu ya, apalagi yang kita yang santai-santai aja, hanya ikan mati yang mengikuti arus karena tidak ada perjuangan dan tidak ada daya upaya gitu ya.
Selanjutnya, no limits. Merasa diri superhero, Superman, tidak terbatas, bisa semuanya dan multitasking. Ini aduh gimana ya, apa masih zaman ya Superman itu? Nggak ada yang ada seperti tim ya. Superman itu jadi dia merasa sok perfeksionis, sok detail. Ya udah, kalau udah perfeksionis kan tahu sendiri, cenderung malah OCD gitu ya. Dan karena merasa diri superhero, jadi lu nggak bisa loh, takut mendelegasikan ke orang lain, nggak percayaan, curiga, dendam, iri, dengki, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling tidak kalah penting adalah channel vision, tunnel vision namanya. Jadi mengurung diri, perspektifnya atau pola pikir, cara pandang, angle-nya selalu subjektif aja. Gitu deh, gimana bisa maju gitu loh. Dan kalau ini semua 7 jenis mental block ada di dalam diri Anda, coba deh muhasabah ya, coba introspeksi diri. Paling nggak jangan merasa Superman, jangan merasa fixed mindset, jangan merasa bimbang, meragukan kemampuan diri sendiri, janganlah ya gitu ya. Nah, untuk mengatasi ini maka akan mungkin kalau saya dulu pernah ikut kerja di Jepang dan itu cukup lama ya, jadi ada yang namanya prinsip Kaizen ya teman-teman, yang bisa untuk mengcounter ini semua yang tadi tuh yang membuat kita melemahkan diri kita. Jadi mungkin akan saya remind lagi bahwasanya prinsip-prinsip Kaizen yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Seingat saya yaitu Kaizen tuh biasanya adalah fokuslah akan pertumbuhan kecil setiap harinya. Jadi balik lagi, kalau kata Imam Syafi'i, orang yang merugi adalah yang sama kayak hari kemarin gitu ya. Jadi tetap fokus untuk bertumbuh ya. Kamu hanya butuh 1% lebih baik dari dirimu yang kemarin. 1% pun akan menjadi 100% apabila dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, right? Gitu ya konsepnya. And then jadi mulai sekarang coba deh untuk lakukan hal kecil lebih dulu sebelum membuat target besar. Jadi day by day, step by step. Karena dengan hal ini kegiatan yang kamu lakukan terasa jauh lebih ringan dibanding biasanya. Tinimbang kamu harus men-set up goal yang besar tapi tidak kamu breakdown, tiba-tiba ya kayak nggak tergapai, jatuhnya nanti jadi fixed mindset, tidak bisa fleksibel dalam strategi. Bahwasannya goal set harus tetap kekeh, tapi dalam strategi kita menuju ke goal dream kita itu harus strateginya harus fleksibel. Jadi bukan terus malah kaku gitu ya. Itu sih. Mudah-mudahan Selasa Kliwon kali ini dapat memberikan insight-insight yang cukup untuk Anda bangun, bakar motivasinya agar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kamu hanya butuh 1% bertumbuh. Dan kalau pepatah lamanya gini, apapun yang tidak membesarkan bisnis saya, walaupun itu 1%, abaikan. Oke, udahlah gitu dulu. Dadah.